Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ika Yuliani dari Prodi PGMI 5B, Institut Pesantren Mataul Falah, ingin menjelaskan materi tentang macam-macam bidai membidai dan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah pengertian dari P3K dan bidai membidai. Pengertian P3K yaitu upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja atau orang lain yang berada di tempat kerja yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. Yang kedua adalah pengertian dari bidai. Bidai itu sendiri sebuah bentuk alat yang dimana berbahan dasar kayu, kawat, hingga anyaman, hingga berbagai macam bentuk lainnya yang dimana kemudian akan memiliki sifat bahwa benda tersebut mudah untuk dibawa. Yang ketiga adalah pembidaian, upaya untuk menstabilkan dan mengistirahatkan imobilisasi bagian yang cedera. Tujuannya adalah yang pertama adalah mencegah pergerakan, yang kedua mengurangi cedera baru, yang ketiga mengistirahatkan anggota yang patah, yang keempat mengurangi rasa nyeri, yang terakhir adalah mempercepat penyembuhan. Selanjutnya adalah bahan-bahan dan macam-macam bidai. Bahan-bahan yang diperlukan dalam bidai membidai yaitu yang pertama adalah kain putih segitiga atau mitela, yang kedua adalah sarung tangan, yang ketiga adalah plaster jika diperlukan. Selanjutnya adalah macam-macam bidai yaitu yang pertama ada bidai keras, bidai traksi, bidai improvisasi, yang terakhir adalah gendongan atau belat dan bebat. Lanjut, bidai membidai. Dalam materi pembidaian terdapat jenis lipatan. Yang pertama adalah lipatan dasar, yang kedua lipatan 2, yang ketiga lipatan 4, dan yang terakhir adalah lipatan 8. Lipatan tidak boleh disetrika dan harus disiapkan secepatnya, maksimal dalam waktu 15 detik. Ketika melakukan bidai membidai, sebelum dan sesudah harus mencuci tangan. Yang kelima adalah cara bidai membidai menggunakan lipatan yang ke-8. Luka di dahi tengah, lipatan kain mitela di bagian tengah ditempatkan di bagian luka. Lalu yang kedua, ditarik ke belakang disilang dengan cara dipelintir. Yang terakhir, kemudian ditarik ke depan dan diikat di atas luka dengan ikatan simpul 8. Jika ada luka terbuka, harus dilakukan aseptik antiseptik. Yang selanjutnya adalah luka di temporal. Lipat kain mitela menjadi 2 dan bagian tengah tempel di atas luka. Yang kedua, ditarik ke belakang telinga, di sebelah atau telinga. Yang satu ke depan, yang satu ke belakang, dan yang terakhir diikat di atas luka. Selanjutnya, luka di mata. Yang pertama, lipatan bagian tengah di atas luka. Yang kedua, lalu miring ke belakang, di belakang dipelintir ke depan. Dan yang terakhir, ke depannya harus horizontal, diikatnya tidak boleh di atas mata. Lalu luka di dagu, lipatan bagian tengah di atas luka, lalu ke belakang, salah satu harus di kiri atau di kanan, di belakang telinga, di sebelah bawah. Lalu yang terakhir, yang pendek ditarik ke atas dan yang panjang ke bawah, lalu diikat ke atas. Cara di atas adalah penggunaan pada luka-luka di kepala. Lipatan 8 ini juga dapat digunakan untuk siku dan lutut. Yang terakhir adalah siku dan lutut, yaitu dilakukan dengan cara lipatan dari tengah diarahkan yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Yang kedua, di atas diputar ke bawah, lalu yang di bawah diputar ke atas. Yang terakhir, lalu disilang di ujung siku atau lutut, kemudian dikedepankan lagi, baru diikat ke depan. Pada saat bidai membidai, bagian tersebut, tangan atau kaki harus ditekuk, tidak boleh berada dalam posisi lurus. Jika untuk menggendong ujungnya yang lancip segitiga, harus di siku yang sakit ke atas bidai. Lengan bawah harus posisi anatomis dan selalu mulai dari atas luka ke bawah luka. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.